Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nusdianto Triakoso. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat presensi secara online pada perkuliahan online yang akan kita lakukan nanti. Jadi setelah kita masuk ke web e-learning atau aula yang kita punya, kita login, kemudian kita pilih My Courses sampai pada kelas yang kita tuju. Seperti ini kira-kira tampilannya. Kemudian kita klik Turn Editing On ya. Nah, setelah Turn Editing On maka akan muncul satu tampilan yang agak berbeda. Menu-menu edit akan muncul. Salah satunya adalah Add an Activity or Resources. Dengan menambahkan presensi, maka kita akan bisa merekam semua kegiatan mahasiswa atau kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan yang akan kita lakukan nanti. Jadi kita tempatkan presensi itu di awal kelas yang setelah kita atur. Kita bisa klik Add an Activity or Resources. Kemudian akan muncul menu pop-up baru. Di sini banyak aktivitas yang bisa kita tambahkan. Kita pilih salah satunya adalah attendance atau kehadiran. Kita pilih attendance, kemudian kita klik add ya. Setelah itu akan muncul satu setting pengaturan. Kita bisa berikan nama untuk presensi kita. Katakanlah saya beri nama presensi kuliah IPDV 1 kelas A, misalkan begitu. Jadi kita akan bisa merekam semua kehadiran mahasiswa dari pertemuan yang akan kita lakukan nanti. Jadi deskripsinya kita berikan presensi kuliah IPDV 1 kelas A gitu ya. Kita akan munculkan keterangan tadi itu, display ya. Kita pilih, kita klik begitu, kemudian cukup. Kemudian kita lakukan save and return to course pada kelas yang tadi itu untuk kita mengatur lebih lanjut. Nah, kemudian sudah muncul bahwa ada suatu fasilitas atau tool presensi kuliah di kelas A. Kita bisa klik, kita atur selanjutnya. Ya, muncul di sini. Di sini ada tab session, add session, kemudian report, export, status, dan temporary user. Jadi kita bisa atur add sessionnya. Mulai kapan itu kita berlakukan. Jadi di sini bisa dimunculkan ada tanda ada tanggalnya, dimulai kapan. Misalkan kalau perkuliahan saya hari Kamis misalkan, jadi kalau kita atur mungkin kalau di bulan Agustus hari ini ya, kemudian jam berapa, misalkan jam 7 ya, jam 7.30 misalnya kita mulai, karena nanti kita akan mencoba sedikit. 7.30 ya, sampai jam 2 jam misalkan 9.30. Nah, begitu kita atur waktunya kapan itu kita terapkan. Deskripsinya presensi kuliah online IPDV 1 kelas A misalkan begitu. Oke, kemudian kita akan masuk ke coba multiple session. Jadi kita bisa atur bila mana pertemuan kita itu selalu sama pada hari yang sama, kita bisa terapkan tadi itu. Jadi kita bisa ulangi lagi session yang sama pada hari yang sama. Misalkan hari ini hari Kamis, kita bisa klik di hari Kamis. Bisa, maaf. Jadi kita klik di repeat, kemudian kita klik di Tuesday ya. Jadi kita akan ulangi tiap minggu, tadi akan muncul dimulai dari tanggal 20 Agustus sampai misalkan kita sampai bulan November, misalkan tanggal 20 bulan November. Kemudian kita izinkan mahasiswa bisa melakukan presensi untuk dirinya sendiri. Jadi kita klik ini sehingga mereka bisa melakukan presensi pada saat mereka mengikuti perkuliahan kita. Kemudian bila mana perlu kita bisa berikan password untuk bisa masuk tadi itu. Akan kita berikan nanti
Kita katakanlah kita berikan password 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Sudah, kemudian kita bisa klik add. Jadi kita sudah mengatur sessionnya. Oke. Jadi sudah muncul, akan muncul semua rencana presensi yang sudah kita siapkan dari masing-masing waktu. Tiap-tiap minggu nanti akan sudah disediakan secara otomatis. Kemudian kita atur presensinya, satu setnya. Jadi di sini kita bisa nyatakan suatu kondisi kehadiran mahasiswa tadi itu. Jadi kalau kita nyatakan bahwa dia saat mengikuti perkuliahan kita dinyatakan sebagai present atau hadir, kita bisa berikan misalkan tidak lebih dari waktu yang kita tetapkan, misalkan 10 menit dari jangka waktu yang kita lakukan perkuliahan kita, misalkan kita kasih batas 10 menit. Jadi kalau dia mengklik tombol hadir sebelum 10 menit, maka dia bisa dinyatakan sebagai present. Kalau lebih dari itu, maka kita bisa nyatakan dia terlambat. Katakanlah kalau kita misalkan nyatakan dia terlambat 15 menit, lebih dari 15 menit dari awal perkuliahan kita nyatakan dia terlambat. Dan bila mana excuse begitu, kita bisa berikan waktu yang lebih lama, 30 menit misalkan. Absen kalau dia sampai 45 menit tidak bisa mengklik tombol kehadiran tadi itu, maka kita nyatakan demikian ya. Pada saat dia nanti ini akan prosesnya akan pada saat dia kehadiran pada sesi perkuliahan kita itu jam yang sesuai pada saat dia datang sebelum 10 menit, maka semua tombol ini akan muncul, termasuk tombol present. Tapi begitu dia hadir lebih dari 10 menit, maka tombol present sudah tidak ada lagi, sehingga dia hanya bisa memencet atau memilih tombol late. Demikian seterusnya. Jadi sampai lebih dari 45 menit maka dia tidak bisa memencet tombol tadi itu, maka direkam oleh alat sebagai dia absen. Jadi setelah kita atur demikian, maka kita klik tombol update. Ya, jadi pengaturan sudah selesai, semua kita lakukan. Kita bisa coba kembali lagi ke kelas kita. Ya. Oke. Jadi tampilannya akan demikian Bapak Ibu. Jadi kita akan mencoba melihat dari sisi mahasiswa. Saya ke profil saya, kemudian kita switch role to, kita pilih student. Ya, seperti apa tampilan presensi tadi yang kita siapkan. Jadi kalau di tampilan di halaman mahasiswa akan tampak seperti ini. Jadi mereka bisa mengklik satu tombol presensi kuliah. Jadi tiap kali kuliah mereka harus masuk ke kelas mereka dan memencet tombol presensi. Nah, kemudian akan muncul pada jam yang dimaksud, nanti akan muncul satu kondisi yang demikian. Jadi ini presensi kuliah untuk hari sekarang jam 7.30 sampai 9.30. Mereka bisa klik submit attendance. Kita klik submit attendance sebentar, kemudian akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, mereka diminta untuk memasukkan password seperti yang sudah kita buat tadi itu. Kita masukkan 1 2 3 4 5 6 begitu. Nah, karena waktunya sudah melewati batas waktu tadi itu, jam 7.30 kita mulai, kita sudah lebih dari 10 menit awal harusnya kehadiran, maka tidak ada lagi tombol present. Jadi kita dinyatakan late, hanya ada pilihan late saja. Jadi ya terpaksa kita pencet late demikian. Kemudian kita klik. Makin lama kehadiran kita terlambat, makin mengarah ke absen begitu ya, tidak hadir gitu. Jadi kita bisa klik save change. Ini di sisi mahasiswa. Jadi dia kehadirannya dinyatakan terlambat. Ya, demikian kira-kira tampilannya. Kita bisa lihat kembali lagi ke return to my normal role sebagai dosen. Kita lihat role-nya. Dari setelah semua proses presensi nanti terisi dari tiap-tiap kehadiran perkuliahan kita bisa lihat atau bisa melihat semua catatan kehadiran itu melalui tombol report.
Jadi dari pertemuan awal 20 Agustus, 27 dan seterusnya sampai di pertemuan akhir semuanya akan tercatat di data ini ya, di record ini. Jadi akan sangat mudah. Kemudian bila mana kita perlukan kita bisa ekspor ke dalam berbagai macam bentuk format data ya, termasuk Excel misalkan ya, kalau kita terbiasa menggunakan Excel nanti. Jadi kita bisa ekspor ke berbagai macam bentuk data ya. Pilihannya bisa macam-macam nanti. Jadi identitasnya apa saja yang akan kita ambil datanya, kemudian kita bisa ambil semua session pertemuan, kemudian dari waktu kapan sampai kapan, kemudian kita pilih formatnya ya. Download in Excel format dan berbagai macam format yang lain nanti bisa pilih nanti. Kemudian kita klik OK, maka semua catatan kehadiran mahasiswa sudah kita dapat dan kita tinggal olah. Demikian cukup mudah Bapak Ibu yang saya hormati untuk menyiapkan borang atau daftar kehadiran mahasiswa secara online di tiap-tiap kelas sesi perkuliahan kita secara online. Terima kasih, ketemu lagi dengan Nusdianto Triakoso pada sesi yang lain.